Silahkan kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 0815758949. Nah, saya akan sapa karena kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ningrum, Ya, apa kabar, Ibu? luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, Ibu ada di Semarang? Ada. Ya, kemarin Senin udah di Semarang. Sebetulnya ini lu nanyanya kayak basa-basi banget sih. Iya, iya sih. Emang aku juga tahu makanya aku jawabnya datar-datar aja. Walau, walaupun hari Senin kita cuman Baru lihat-lihatan dari jauh, nggak iya. kedeket. Tapi Ningrum tahu ibu dari Semarang. Perginya baru besok. Tapi Senin di Semarang lagi gitu. Iya, Senin sudah di Semarang lagi. Ya, Luar dan biasa. luar biasa. Makanya banyak orang yang kagum nih staminanya ibu keren banget gitu ya. Tapi ya itu tadi loh, bersama dengan Tuhan gitu ya Bu ya. Yes. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, Ada Tuhan Yesus. Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Itu pengakuan, meskipun hidupku banyak masalahnya bersama Tuhan Yesus beres kabeh. Orang kan Oh iya seringkali toh ya. salah. Salah, mikirnya kalau sama Tuhan Yesus nggak ada masalah. Padahal sebetulnya sama Tuhan Yesus masalah tetap ada. Oh, Gitu ya, Bu? iya Mazmur 34, Mazmur 34 20 itu kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan meluputkan ia dari semuanya. Loh, ada kemalangan banyak. Yang penting bersama Yesus kita luput dari semua kemalangan. Kita keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Men, itu loh kerennya seperti itu. Bukan karena nggak ada masalah, tapi sikap hatinya kita diubah sama Tuhan gitu ya. Jadi ngelihat Iya. masalah itu ya, oh iya masalah gitu ya. Responnya kita diubah pelan-pelan. Oke. Justru karena ada masalah itu, kita baru dibilang lebih dari pemenang. Kalau nggak ada masalah, menang itu. Kalau nggak ada lawan, nggak ada musuh, kita nih mau menang terhadap apa? Iya betul, betul, betul. Salahnya orang tuh kayak gitu. Menang itu harus ada yang dikalahkan. Iya. Oke, yap. Ini ada pertanyaan masuk. Shalom Ningrum, Bu Elis. Shalom. Ya, Hmm. Kita menunggu seorang penolong, hadirlah. Kita kadang nggak sabar menunggu. Yang saya tanyakan Roma 15 ayat 13. Roma 15. Hah? Roma. Roma 15 ayat 13. Di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini judul perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Pertanyaannya di mana? mm, Pertanyaan Roma 15 ayat 13 iya, ini. Ini jelas banget sih sebetulnya ya Bu ya. iya. Itu kan bisa dikasih yang berlimpah-limpah, ya kan? Ya, Mendapat kekuatan dan perlindungan. Nah itu ya. penolongnya udah diberi kok. Ya, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam Iya, pengharapan. ya, dalam Roh Kudus. Ini mungkin yang dimaksud ini berlimpah-limpah dalam pengharapan itu apa sih gitu ya? Nah, berlimpah-limpah dalam pengharapan, ya, pengharapan yang tidak mengecewakan kan, itu Hmm. melimpah-limpah. Jadi
kalau Abraham kan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada setitik pun, tidak ada setitik pun untuk dia berharap gitu loh. Karena Sarah sudah menopause, Ya, Abraham sudah tua. apa sih tua, umurnya udah tua, mana bisa dia punya anak gitu loh. Itu kan sama sekali tidak ada harapan. Tapi kalau ini kan harapan yang melimpah-limpah. Karena Roh Kudus yang diberikan dalam diri kita kan. Ya, Asal kita ini nurut dengan tuntunan Roh Kudus, ya, ya kita akan lihat bahwa pengharapan yang diberikan sama kita itu limpah sekali. ya, Misalnya salah satu contoh ya, saya ini kan berkali-kali itu divonis dokter itu apa yang cuma dibilang 6 bulan hidup, yang 5 tahun hidup, yang dibilang ada 7 tumor di kepala, yang dibilang wah syarafnya kena, bla bla bla, rasanya tuh semua itu kayaknya itu, aduh masalah tuh banyak gitu loh. ya. Tapi itu selalu setiap masalah itu kita punya pengharapan Yes. untuk sembuh kembali, untuk sehat kembali, tidak ada alasan apapun, tetap kita punya pengharapan. Ya. Itu loh dibilang pengharapan itu melimpah. Secara manusia kayaknya nggak ada harapan. Contoh lagi, ketika tahun 83 saya menikah, ya, saya tuh waktu ikut Tuhan Yesus itu saya dapat ayat yang di Kejadian 12. Ya, Tuhan bilang aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Tapi ketika saya menikah, saya keguguran 3 kali. Nggak, terus tahun 86 rasanya tuh gini, ya nggak punya anak. Tapi kenapa Tuhan bilang Tuhan akan menjadikan aku menjadi bangsa yang besar, ya kan? Rasanya nggak mungkin. Ternyata kalau Tuhan sudah berfirman, firman itu yang keluar dari mulut Allah tidak akan ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Semua pasti terjadi. Loh bisa-bisanya loh. Saya tahun 86 diteguhkan lagi sama pendeta yang saya nggak kenal sama sekali dari luar negeri, ngomongnya aja nggak bisa. Dia pakai bahasa Inggris. Tapi diterjemahin ya. Ternyata dia bilang gini, kamu nggak usah takut, karena aku akan membawa anakmu laki-laki dari timur dan barat, dan akan menggendong anak-anakmu perempuan dari utara dan selatan. Saya tuh kalau mikir itu ya rasanya gini, anak sopo gitu kan. Ternyata itu ya, saya kalau merhatiin anak-anakku laki-laki itu bener-bener loh. Dari Batak lah, dari Papua lah, dari ujung bumi lah. Anakku perempuan itu saya bisa berdatangan, saya itu bisa dibruk-brui anak sakmono lagi loh ningrum. Itu ya, segitu banyak. Gimana aku nggak jadi bangsa yang besar? Kalau pergi aja rombongan nggak pernah kecil. Kalau pergi itu rombongan itu ya 4 mobil, 5 mobil. Anak-anakku melu kabeh. Wih, saya ke Israel sama anak-anak saya aja bisa 60 orang. Ya. Loh, itu ya anak menantu. Weh, semua ikut. Bayangin. Kalau dipikir lagi ya, itu benar. Kayaknya tuh nggak ada dasar tuh kita berharap. Tapi terhadap semua janji Tuhan itu lucu ya. Ada orang datang, Bu, boleh nggak saya panggil Mami, saya jadi anaknya Bu Elizabeth. Ya, masa saya ini bilang nggak boleh, ya kan? Terus ada orang yang punya hotel di Cirebon, tiba-tiba datang. Bu, boleh nggak saya jadi anaknya Bu Elizabeth, panggil Ibu Mami. Weh, ada pengusaha, punya pabrik, kok mau-maunya jadi anakku gitu loh Ningrum. Bisa datang. Boleh nggak jadi anak, panggil Mami. Sampai bingung saya ini. Ada lagi. Sampai ada apa ya, orang kaum profesional gitu loh.
kaum profesional yang namanya terkenal gitu. Bisa loh minta jadi anak, manggil anak, sampai ada artis lah, sampai ada anggotanya extravaganza. Oh, itu tuh tenanan saya ndak mudeng. Tapi saya hanya tahu apa yang Tuhan katakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Orang bilang suka nggak suka, percaya nggak percaya, mau nggak mau, apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semua pasti terjadi. Makanya saya ingin selalu menghimbau, ayo baca firman. Baca. Firman itu hidup. Renungkan, perkatakan, lakukan. Dan Anda akan jadi orang yang berbahagia. Karena apapun yang dikatakan, semua akan terjadi. Di bumi, sempurna, dan segera. Amin. Oke. Yap, ini loh yang dinamakan pengharapan yang berlimpah-limpah gitu ya. Kalau Tuhan udah ngomong A gitu ya, ya itu udah pengharapannya udah ditaruh di situ. Keadaan, situasinya, perasaan yang timbul itu jangan jadi dasar untuk kita jadi menyerah gitu ya Bu ya. Imannya itu Betul. berdasarkan firman, bukan berdasarkan perasaan. Itu loh yang harus dicatat gitu. Ini artinya ini loh ya, tahun 2024 ya, 2024 awal. Tapi itu proses kalau buat saya tuh dari 2023 akhir gitu ya. 2023 akhir proses sakit gitu ya. Diteguhkan dengan banyak kalimat-kalimat begini nih ngobrol sama Ibu kalau di Saber Hamenja. Nggak ada dasar buat berharap gitu ya sepertinya. Hasil lab semuanya jelek. Em, Dokternya juga sampai heran ini kenapa hasilnya begini. Tapi setelah selesai ternyata semuanya baik dan itu loh imannya gitu ya. Pokoknya keren lah kalau kita berharap sama Tuhan itu. Belajarnya gimana? Belajarnya baca firman. Biar imannya kuat gimana? Baca firman. Firman. Ya kan, Bu? Terima, Ya. dibaca, Mm-mm. diterima, perkataan itu diterima, Yes. Betul. direnungkan, Ya. diperkatakan, dilakukan. Ya, betul. Itu tuh kalau pas kayak Ningrum ya waktu itu sakit gitu kan. Udah ketakutan luar biasa. Aduh ini kalau sakit begini nanti pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Nanti kalau mati gimana, kalau ini gimana gitu ya. Tiba-tiba waktu siaran Sabar Hamenja Bu Elis tuh sebut gini, Ningrum, orang itu kalau mati itu kan di tangannya Tuhan. Mau dia sakit lama nggak mati-mati juga bisa, nggak sakit tiba-tiba mati juga bisa. Dari situ langsung nancep nih di pikiran. Oh iya ya, kenapa saya mikirnya sudah sampai Iya. jauh sekali gitu ya. Udah, terus berjalan sakit ke dokter, rumah sakit, bla bla bla. Ketakutan, takutnya luar biasa. Ayat 2 Timotius 1. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, yang berasal dari wadah Tuhan. Iya. Setiap kali takut itu diperkatakan, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, gitu ya. Terus ngomong begitu, Iya. ya itu prosesnya begitu. Ya, Menjalani, makanya nih kalau ngomong pinter sekali. Kenapa? Karena udah ngalami. Kalau nggak ngalami dia nggak akan bisa ngomong seperti ini. yang geli itu saya harus operasi waktu itu Januari 2024. Keluar dari ruang operasi itu kita senyum-senyum, ketawa-ketawa. Semua pada heran. Orang habis operasi ini nggak ada yang sakit-sakitnya ya. Bisa ketawa-ketawa katanya. Ya kenapa? Iya. Ya itulah sukacitanya yang dari Tuhan tuh begitu. Oke, lanjut. Ini WhatsApp-nya banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya tentang pengharapan yang berlimpah-limpah. Bersyukur loh kalau dikasih pengharapan yang berlimpah-limpah. Artinya kita bisa, gitu ya, ada pengharapan yang berlimpah-limpah. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Oke. Bu, kalau kita orang Kristen menikah dengan agama Kak satunya, apakah itu termasuk beda iman, Bu? Oh, Lu maksudnya ya saya
Ini ini saya singkat ya Bu, Kanya katanya. Ya, 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 ya. Apa termasuk beda iman? Loh ya sangat dong. Oke. Orang segereja aja bisa beda iman. Ya, Sama KTP-nya, ya. misalnya sama KTP-nya Kristen, Mm-mm. ya. Itu kalau dia nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Oh ya. anak Allah yang hidup, itu aja nggak bisa dibilang seiman kok. Seiman, makanya pengakuan iman rasuli itu loh. Mm-mm. Satu iman, satu pengharapan. Satu apa ya Bu ya, iman rasuli itu ya. Pokoknya itu satu iman, satu pengharapan, satu baptisan dan apa ya. Mm-mm. Itu ada kok Mm-mm. ya. Jadi jelas loh itu yang dikatakan seiman itu seperti apa. Ada orang di gereja tapi nggak pernah percaya Yesus itu Tuhan. Mm-mm. Ada yang lebih lagi gini, setiap kali firman disampaikan Mm-mm. dia nggak mau lakukan. Itu Ya, namanya kan dia nggak percaya. Yang namanya percaya itu ya mempercayai perkataannya Tuhan dan melakukannya. Itu tanda percaya. ya. Mungkin cukup ya Ringrum. Iya. Karena persoalannya ini akan sedikit susah gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur menikah. Ini ngomongin tentang sudut iman yang berbeda gitu ya. Eh, ketika kita ngomongin tentang sesuatu, si istri ngomong iya beriman gitu ya. Si suami gitu ya. Ini akan jadi satu persoalan ya Bu ya kalau tidak bisa Iya, mengiyakan gitu ya. iya. Ini loh saya satu gereja sama suami, sama pelayanan, sama. Cuman saya di worship leader, suami saya di pemusik. Cuman bedanya cuman itu kan. Mm-mm. Tapi ketika dapat firman, saya lakukan, saya ngomong sama suamiku bilang gini, tak kasih tahu ya, otak ini di sini. Dia pegang kepalanya, dia pegang batoe atau jidate, dahinya. Dan dia bilang, otak tuh di sini, bukan dia nunjuk apa denggol, orang ning denggol. Itu pertama kali loh di grup. Habis nikah itu saya kaget. Hah, kita ini sama-sama, tapi kenapa firman Tuhan ngomong gini, dia nggak percaya gitu kan. Ya, 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 ya. Tapi setelah saya diam, saya saya nggak bantah, saya berdoa. Mm-mm. Eh, memang ya istri itu penolong ya, yang Ya, sepadan bagi suami ya. Ketika saya habis doa, Roh Kudus bilang, kenapa kamu tidak impartasikan itu kepada suamimu? Oh ya, ketika tidur saya tumpangi tangan dadanya, tinggal tidur. ya, Ternyata di situ Tuhan bicara sama dia. Jadi ya, kalau seiman tapi dia masih belum bisa terima, begitu kita impartasikan itu karena rohnya sama dan Tuhannya sama, cuman pengertiannya yang berbeda, ya, itu cepat sekali ya, impartasinya gitu loh. Tapi kalau enggak, waduh, terang dan gelap enggak bisa nyatu. ya. Kalau Ningrum boleh tambahkan, ini perbedaannya dengan yang tadi disebutkan gitu ya, yang dimaksud oleh si penanya, karena saya juga latar belakangnya begitu gitu ya. Ada banyak pengertian yang nggak sama gitu ya. Ada banyak pengertian yang tidak sama dan ini untuk menyamakan ini butuh effort atau butuh usaha. Untuk menyeimbangkan ini memang butuh butuh ya tadi butuh effort, butuh butuh usaha untuk menyeimbangkan agar pengertiannya bisa sama gitu loh. Jadi seperti itu untuk yang bertanya tadi. Ya, jelas ya semoga ya. Kalau ditanya berbeda, beda karena memang ada pengertian-pengertian yang akan penerimaannya juga pasti berbeda karena dasar pengertiannya sudah berbeda gitu ya. Lalu yang kedua, Iya. pertanyaannya gini.
pada saat acara temon atau pada saat pernikahan itu, pada saat acara temon dari pihak pihak pasangan minta calon pengantin pria itu dipayungin, terus dikepiuri beras kuning. Apakah menurut iman Kristen ini diperbolehkan? Ya itu kan tradisi, Ya, tradisi yang mengandung mitos. Ada ya. yang ketika temon Mm-mm. eh, yang perempuan disuruh ngelipet lidah. Orang Jawa bilang lidahnya disuruh nekuk, ditekuk Oh, dengan mm-mm. tujuan apa? Katanya supaya suaminya bisa ditaklukkan. Loh itu tuh loh. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh bertentangan sama firman semua loh. Nanti Ya. ada yang temonnya nggak hadap-hadapan tapi punggung-punggungan. Jalan mundur, Ningrum. Mm-mm. Oh, mm-mm. Ada. Ada Mm. yang disuruh nginjek telur, mak peletos dengan tujuan apa? Buahnya itu. Itu mitos kok. Itu semua mitos ya budaya dari kebiasaan ya. Tapi yang sebetulnya budaya kan ada dua. Ada yang bisa dilestarikan, tapi ada yang banyak mitosnya juga banyak kan. Ya. Hmm. Ya, kalau menurut iman Kristen, ya di Alkitab, di Firman Tuhan nggak ada sih ya, gitu ya. Kan itu kadang orang ngomongnya begitu tuh, ini apa namanya berkat gitu ya, disaurin beras itu kan simbol berkat, katanya seperti itu, gitu, makanan dan sebagainya. Tapi ya memang di Firman Tuhan juga nggak ada gitu. Cuman seringkali disebutkan tentang kebiasaan nenek moyang ya, Bu. Iya, sebetulnya tuh payung itu kan bicara tentang hukum. Ya, Beras itu lambang tadi itu berkat itu berkat. rezeki. Nah, itu. Hmm. Ya. Makan nih ya nggak kekurangan makan. Dia sebagai Hmm. kepala keluarga. Itu semua kalau yang bagian ngerti tentang budaya bisa disampaikan. Iya, Itu betul. semua sebetulnya simbol-simbol yang Mm-mm. wujudnya adalah Kristus. Yes, Jadi buat kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya itu semua nggak perlu. ya, nggak perlu. Tapi kalau misalnya, ya ini nggak ada apa ya, ini nggak ada kaitannya dengan iman sih. Iya Cuman orang simbol semua. ya, cuman simbol aja gitu ya. Kita hanya sih ya, ya itu nggak ada kaitan dengan iman kita sebetulnya. Tapi kayak em, kalau memang nggak perlu, nggak butuh ya nggak usah gitu aja. Tapi ya balik Iya, balik-baliknya kepada ayat kita ada jangan jadi orang perusak. Kristen pun, Mm-mm. iya, ada orang Kristen pun yang masih melakukan simbol-simbol begitu. Oh, Ya. mesti pakai ini, oh mesti pakai itu, oh mesti begini, harus begitu. Oh ditaburi garam. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya nih Bu, Kalau ini zaman saya kesakit mm-mm. atau kesambet, dukun datang pakai garam dikepiur-kepiurin, sembur-semburin. Itu ngusir setannya. Padahal garam itu Markus bilang itu Yesus. Iya, jadi garam dan terang. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Oke. tambahannya. Kalau dari pihak wanita memaksa, sikap apa yang harus kita ambil ya, Bu? Dipaksa. Maksudnya itu loh, pada saat pernikahan dipaksa, memaksa Iya, harus ada adatnya itu iya. digunakan. Nah, makanya di sini kan sebetulnya iman kan ini semua tergantung iman kita kan. Ya. Hmm. Makanya sebelum menikah semua dibicarakan. Mm-mm. Ya. Harus semua dibicarakan. Tuh. Saya ketika menikah udah ngomong saya nggak akan berdiri di depan meja sembayangan. Saya ngomong Hmm. gitu loh. Ya. Jangan jangan setelah mau semuanya siap baru main paksa-paksaan begini. Itu Mm. kan. Mm. Jadi dibicarakan aja di depan. Ya. Bawa Kalau maaf,
Itu Mm-mm. eh, bukan apa? Ini nggak sesuai dengan iman saya. Mm. Ya, didiskusikan ulang. Iya, didiskusikan ulang. Oke, lanjut. Hmm, Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis, ada pendeta yang berkata, kalau kita orang yang percaya Tuhan dan sudah banyak berbuat baik, kemudian suatu saat kita berbuat dosa, misalnya marah. Kok katanya Pak Pendeta bilang orang itu masuk neraka? Bu Elis, itu betul nggak? Atau di Alkitab ada ayatnya? Bu Elis, orang tersebut habis marah terus meninggal. Oh, iya. Harusnya kalau Tuhan bicara kita, makanya Tuhan Yesus nggak ngajari kita berbuat baik, tapi harus membawa, Yesus datang tidak membawa kebaikan, tapi membawa kebenaran. Ya. Kebenaran itu salah satu buahnya adalah kebaikan. Mm-mm. Nangkep ya? Makanya karena Tuhan Yesus datangnya sang kebenaran itu, dia bawa kebaikan juga. Mm-mm. Maka Tuhan Yesus keliling kota sambil berbuat baik, menolong dan menyembuhkan banyak orang, Mm-mm. gitu. Tapi orang baik belum tentu benar, Ya. ya kan? Ya. Orang baik itu belum tentu benar, tapi orang benar dia pasti berbuat baik. Nah, Yes. kalau dia marah-marah, dia berbuat baik, tapi dia marah-marah, apakah dia benar? Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. No, kan bicara marah-marah, nafsu. Marahnya udah meledak-ledak sampai maki-maki. Orang Jawa bilang miso-miso. Beda loh dengan marah loh. Kalau marah orang salah ditegur boleh. Anak salah ditegur boleh. Karyawan salah ditegur harus. Ya. Tanda kita sayang dia. Tapi yang tidak boleh adalah marah-marah, amarah. Nah, Mm-mm. jelas Yakobus 1 berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita marah-marah, ya kita nggak bener lah. Ya. Orang baik belum tentu masuk surga. Ya. Oke, jelas. 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 Ya. Oke, nanti kalau kurang Tuh. kurang mantap jawabannya silakan tanya lagi. Yuk. Ya, karena prosesnya itu orang terima Tuhan Yesus, terus dia terima itu, terima seluruh kebenarannya, dan dia merelakan dirinya diubahkan. Prosesnya begitu. Gitu ya. Kalau masih ada amarah, artinya dia belum diubahkan gitu ya, Bu ya. Masih Iya. ngikutin hawa nafsu. Nah, kalau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sudah terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ada Roh Kudus di dalam hidupnya, ada firman di dalam hidupnya. Ketika mau marah, Roh Kudus keluar. Firmannya Iya. keluar. Gak jadi Ada marah. satu. Nah, makanya ada satu ayat lagi yang berkata, dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Dia itu murid Yesus atau hanya orang banyak yang cari mujizat. Dia Ya, ini guru palsu atau guru yang sejati. Ini nabi yang palsu atau nabi yang palsu. Dari buahnya ya, kita akan lihat. ya, Pertobatan seseorang juga akan dilihat dari apa? Buah, ya. ya. Oke. Ya, itu ya. Semoga jelas yang
kita bahas gitu kan. Minggu lalu kita sempat ada pertanyaan tentang buah roh dan karunia roh. Saya cari catatan saya, ternyata ada di buku yang lama. Karena perjalanan kita sudah hampir 3 tahun, jadi buku saya udah ganti banyak. Buku Iya. buku catatan saya. Jadi buah roh itu kan ada 9. Nah, karunia roh itu juga ada 9. Waktu itu kita ini tahun 2024 Bu, kita bahas ini gitu ya. Jadi kasih itu berpadanan dengan berkata-kata hikmat. Sukacita berpadanan dengan berkata-kata pengetahuan. Damai sejahtera dengan berkata-kata iman. Bukan Kesabaran, berkata-kata loh, dengan apa ya? iman loh, Oh, karunia dengan iman. iman. Oh ya, karunia iman. Kesabaran dengan kesembuhan. Kemurahan dengan mujizat. Kebaikan dengan nubuat. Kesetiaan dengan membedakan roh. Kelemah lembutan dengan berbahasa roh dan penguasaan diri dengan menafsirkan roh. Jadi itu waktu itu kita bikin skemanya, kita cerita waktu itu kita ngobrol seperti itu. Minggu lalu ada yang nanya tentang itu soalnya kan. Saya cari gitu ya kok nggak temu. Iya, Ada buah roh padanannya dengan karunia roh. Tuh, ini Galatia 5 dan 1 Korintus 12 ayat 8. sampai 12. Iya, sampai 12. Ini, oh shalom Bu Eli, senang bisa dengar suara dan pelayanan Ibu di radio ini dan di JDN. Sangat memberkati dan membangun iman. Terima kasih. Oke, Amin. Terima amin, amin. kasih. Terima kasih sudah ini. Oke, lanjut ya. Yang mau tanya masih bisa? Bisa dong. Yang belum jelas mau tanya lagi? Enggak apa-apa. Tanya lagi. Ini ada orang ya. Ada yang WhatsApp. Oke, sebentar. Pagi, Ibu. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Ibu dengan orang-orang yang selalu membangun dan mementingkan citra baik di hadapan manusia? Terima kasih. Membangun citra baik. Mm-mm, Kembali ke motivasi. Karena yang Tuhan lihat selalu dari motivasi hati. mm-mm, Ya, karena Tuhan selalu melihat itu dari motivasi baik. Ada orang yang membangun citra baik di depan orang, tapi dalamnya kepalsuan, mm-mm, dalamnya kemunafikan, kebusukan. Enggak, yang Tuhan mau biarlah kebaikanmu itu keluar dari kebenaran itu tadi loh. mm. Ya, makanya yang penting benar dulu. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kebaikan itu akan keluar sebagai buah. Sukacita, damai sejahtera, kasih, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan keluar sebagai salah satu buah. Tapi intinya benar dulu. Misalnya nih, yang saya kasih contoh seringkali, Robin Hood. Mm. Robin Hood itu membangun citra baik Ya. karena dia memelihara anak-anak yatim piatu, memelihara orang miskin, dikasih makan, diurusin, orang Jawa bilang diopeni. Tapi berkenan nggak di hadapan Tuhan? Tidak. Karena hasil yang dibagikan untuk pelihara anak yatim piatu dan orang miskin dari hasil ngerampok, dari hasil mencuri harta orang lain. Jadi jelas, dimulai semua dari ketulusan hati kita. Dimulai mengerjakan segala sesuatu itu dari hati kita, dari Ya. dalam. Ya, Ya. oke. Jadi benar dulu gitu ya. Niatnya apa sih gitu kan? Kadang orang citra baik itu demi ya itu tadi demi dipandang orang baik, demi dipandang orang oh dia tuh gini gitu. Tapi eh itu balik lagi jadi kayak cuman topeng ya, Bu. Iya, ada banyak yang orang yang saya temui, wih,
dia bisa ngasih makanan, dia bisa ngirimin makanan apa aja. Di ujungnya itu hanya kepengen cari utangan nih Rum. Itu banyak. Lo bener banyak. Iya. Balik Baik. lagi lah tadi. Mm-mm. Dari buahnya lah Kita nanti akan. kita akan tahu. Ya. Ini nih akarnya dari mana. Pohon itu dikatakan baik itu ketika lagi. Ya. Coba di Matius 7 nih Rum. Oke. Matius 7. Dari ayat berapa? 15 apa? Matius Dari 7. buahnya lah. Tentang guru Oh, palsu dan nabi palsu ajaran itu yang loh. sesat. Ya, Ya, dari ayat jalan 15 dulu besar. ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, ya udah itu jelas. Cuman ini bicara tentang nabi palsu atau guru palsu. Ya, Ya, ya. Tapi intinya tapi ini sama. berlaku buat kita semua ya. Yes, intinya sama. Lihat buahnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini tadi pertanyaan yang tentang orang marah, gitu ya. Bu, kalau orang marah-marah, setelah marah-marah orang itu meninggal, apakah orang tersebut masuk neraka? Ya. Saya kan belum tahu, saya belum meninggal nih. Jadi saya nggak tahu dan saya nggak menghakimi, ya. Tapi yang paling penting, Firman itu berkata, kalau kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya gimana ya? Mungkin ya, saya nggak tahu lagi nih karena belum tahu nih, belum ngalami ya, toh. Habis marah-marah, meninggal, lah saya nggak tahu nih habis itu di mana gitu. Cuman kalau menurut Galatia 5, coba kita lihat Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini Bu, betul. Ya, ya, ya. Terus, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri hmm? sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap Hmm? semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ya itu yang jawab itu bukan saya. Saya cuma diingetin Roh Kudus saya itu. Kalau kita marah, ya kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah kok. Ya. Em, intinya sebetulnya kita nggak usah mempermasalahkan habis marah meninggal terus orang itu masuk neraka atau gimana gitu ya. Yang paling penting sebetulnya kita ingat diri kita. Ketika kita mau marah kita terus ingat, waduh, firman ayat ini keluar nih. Aduh, kalau aku punya amarah nggak masuk kerajaan, nggak dapat bagian kerajaan surga nih. Ini yang penting gitu Iya, sebetulnya. Karena selama kita hidup kan kita nggak tahu kapan kita mau mati gitu kan. Jadi ya harus tetap iya, waspada. betul. Iya, itu betul. Betul nih, Rum, tepat. Ya kan? Ini jadi kayak reminder aja sih sebetulnya. Setiap kali mau marah, biar ayat ini keluar gitu ya. Wih, kalau aku punya amarah, aku nanti nggak dapat bagian di kerajaan surga. Atau misalnya, tadi kan ada iri, dengki, ada yang lain itu apa? Iya, Perselisihan, pesta pora, iya. pora, hawa nafsu, kecemaran. Diingetin lagi setiap kali ada misalnya ada iri hati gitu ya. Kok iri? Duh, nanti kalau tiba-tiba aku mati, aku nggak dapat bagian dalam kerajaan. Jadi terus cepet-cepetan kita bertobat gitu loh. Itu buat mengingatkan kita bukan buat nakut-nakutin.
Tapi Iya. buat kita reminder gitu ya, pengingat gitu. Jadi kayak ada alarm, reminder kayak ponsel itu kan suka ada reminder ya. Ini loh catatannya ini. Nah, itu biar ngingetin kita. Sebetulnya pentingnya di situ. Lebih ke situ ya, semoga bisa lebih jelas dari situ. Oke. Hmm, lanjut. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum. Pagi. Hmm. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami konflik dengan kakak ipar saya yang membuat saya sakit hati. Sadar ya. Saya sudah berusaha mengampuni kakak ipar saya. Setiap hari saya selalu mengucapkan pengampunan. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan. Sejak peristiwa itu, timbul dalam pikiran saya untuk tidak lagi berurusan dengan kakek ipar dan juga keluarganya. Apakah ini artinya saya masih sakit hati, Bu? Atau sikap saya sudah benar? Jujur saya malas berurusan lagi karena saya takut akan kembali sakit hati. Terima kasih. Tindakannya, responnya sudah Ya. bagus. Ya, pengampunan itu bagus sekali. Tapi pengertiannya gini, aku nggak mau urusan lagi dengan orang ini. Kalau memang mengerti bahwa orang itu tipenya seperti itu, kita memilih untuk tidak berurusan sementara itu baik. Mm-mm. Tapi ingat bahwa orang itu bisa bertobat dan bisa berubah ya. Yang Mm. penting kita nggak boleh matoi dan selalu memandang dia bersalah. Judgment ya, Nangkep nggak kira-kira? menghakimi. Ya, ya. Ya, nangkep ya. Enggak. Tindakan pengampunannya tiap hari sudah betul. Mm-mm. Mengambil keputusannya untuk tidak lagi mau urusan dengan dia, boleh. Mm. Boleh. Karena kalau di salah satu di Amsal itu Amsal berapa saya lupa. Kalau sudah ngerti orang itu babal, orang itu nggak benar, ngapain kita mesti urusan. Yang penting kita lakukan kebenaran, misalnya urusan dagang, urusan apa nggak usah, gitu kan. Ya. Tapi ingat, perhatikan bahwa kalau sekali Tuhan izinkan kita misalnya untuk memberi kesempatan dia atau memberi kesempatan kepada kita untuk menolong dia, ya kita jangan langsung bilang nggak mau nih orang ini rese. Nggak, berarti pengampunan itu masih sebatas di bibir, tapi karena pengampunannya belum tulus. Karena kalau pengampunan tulus itu seperti Tuhan, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, telah dijadikan putih seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba telah dijadikan putih seperti bulu domba. Enggak ada bekasnya loh. Mm-mm. Pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Dan Tuhan Yesus kan mengajari kita saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita. Jadi pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita juga seperti Yesus mengampuni kita. Enggak usah punya rasa was-was dan kecurigaan terus. Mm. Ya, bergantung aja dengan Roh Kudus sehingga kita enggak salah. Roh Ya. Kudus tahu kok. Tapi apa yang Anda lakukan itu, puji Tuhan, baik ya, baik ya. Ya udah, nggak mau urusan lagi dengan orang itu. Apalagi udah tahu tuh mulutnya ember atau mulutnya nggak bener atau apa, ya oke. Lebih baik kita baik sama dia tapi nggak usah cerita-cerita, nggak usah punya urusan lagi dengan dia. Itu baik. Tapi jangan membatasi diri, ya. Ikut aja Roh Kudus. Ya. Oke. Oke, ini semoga jawab pertanyaannya gitu ya, bahwa tadi pengampunannya benar, responnya nggak mau milikin sakit hati dilepas, iya betul. Tapi em, tadi ketakutan akan kembali sakit hati yang harus dibuang gitu ya. Karena Ya, ya kan kalau ketakutan akan sakit hati nanti dia datang kita udah minggir duluan gitu. Enggak, tetap ya, aja banyak balik lagi seperti biasa. iya. Itu kesimpulannya Ningrum bagus sekali. Ya, jadi Ya. mm,
berhubungan tetap biasa, sementara menghindar dalam artian nggak mau berurusan yang lebih gitu, nggak apa-apa, tapi jangan sampai terus kemudian ketakutan kita membatasi dengan banyak hal gitu. Apalagi kalau disebut ini kan kakak ipar, berarti masih saudara gitu ya. Nah, ini kalau saudara Ya kan juga, takutnya satu kali Tuhan suruh tolong, suruh ya, melakukan sesuatu, terus kita, aduh ntar kalau aku diginiin, ntar kalau dia giniin lagi. Nah itu. ya. Jangan sampai terus kemudian kita malah justru membatasi itu gitu kan. Atau kita terus jadi keinget dulu aja dia gituin saya gitu. Masa saya sekarang harus tolong dia gitu misalnya. Kita jadi nggak jadi pelaku firman deh gitu. Kita nolak-nolak. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu. Anggi. Mau nanya soal marah. Aduh, marah ini jadi hot topic. Eh, untuk wanita yang PMS atau bahkan yang premenopause, hormonnya terkadang naik turun yang kita nggak bisa mengendalikan. Yang bikin emosi juga naik turun. Kalau seperti ini gimana dong, Bu? Itu memaklumi diri sendiri. Ya, Sebetulnya kan hidup kita hidup dengan iman, bukan dengan emosi. Hormon itu berpengaruh di tubuh, daging. Kita hidupnya di dalam roh loh, bukan di dalam daging loh. ya, Nangkep nggak nih, Rum? Kita nangkap. hidup di dalam roh, Ya, bukan di dalam daging. Kalau hidupnya di dalam daging pasti terkontaminasi dengan pertumbuhan naik turunnya hormon tubuh. ya, Tapi kalau kita hidup dalam roh, Roh Kudus itu stabil kok, tertib kok. ya, Roh itu tertib. betul. Saya ngalami masa-masa menopause dan sebagainya pun saya nggak pernah ngalamin, nggak pernah begitu. Emosi nggak naik turun. Ya, Karena saya hidup tidak lagi ngikuti daging, ngikuti roh. mm-mm. Iya. Em, ini kalau kaitannya dengan ini ya, ini yang sudah pernah kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu gitu ya. Ketika emosi naik, ketika itu kan timbulnya pasti dari suasana hati dulu. Iya. Timbulnya dari suasana hati dulu. Suasana hatinya kita, kalau pengalamannya Ningrum ya, jujur Ningrum walaupun usia segini karena kemarin sudah ada tindakan itu juga mengalami ini gitu ya. Jadi timbulnya pasti dari suasana hati dulu. Suasana hatinya itu sudah udah nggak enak aja gitu ya. Terus nanti naiknya ke kepala. Kepala itu akan rasanya akan terasa panas banget gitu ya. Yang ya itu emosinya akan keluar gitu ya. Nah, pada saat itu kalau kita sadar itu ada warning loh. Udah, Roh Kudus kadang-kadang ingetin tahan, tahan. Kalau Ningrum pengalaman begitu. Itu udah ada Iya. kata-kata kita tahan, tahan. Kalau udah gitu tuh udah gini. Oh nih aku udah mau meledak nih. Ya itu yang pernah Ibu ajarin waktu itu. Tarik nafas panjang, hitung. Satu, dua, Pas. tiga, empat, lima, lepasin. Lagi kalau masih terasa panas di kepala dan mulut itu udah dan di posisi itu pengalaman Ningrum ya, mulut itu udah rasanya udah pengen keluarin banyak kalimat dan kadang-kadang kalimatnya nggak baik-baik gitu ya. Tapi itu tadi tahan gitu ya, udah tarik nafas lagi sampai berapa kali baru lepasin, baru turunin itu setelah dingin kepalanya baru ngomong. Apapun itu. Kalau memang nggak bisa karena ngelihat situasinya, saran saya keluar dulu. Misalnya ada di dalam satu ruangan. Contoh kalau Ningrum ya, anak-anak itu suka banget, wah gitu ya. Ini udah emosi udah naik nih. Saya keluar ke ruangan, ke halaman, tarik nafas panjang gitu, masuk lagi, baru oke, sekarang kita harus bereskan. Padahal sebetulnya persoalannya karena ruangan berantakan. Tapi kalau amarah menguasai, ini mulut saya bisa ngomong banyak hal Iya. yang nggak ada kaitannya dengan ruangan berantakan gitu. Jadi ya itu tadi.
Caranya seperti itu. Ada kok, kita bisa tahu ya Bu ya. Iya. Memang nggak dipungkirin itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kita harus pegang kendalinya. Karena itu di tubuh kita, kita yang tahu tandanya mau seperti apa, kita yang bisa mengendalikan. Jadi kalau Mm-mm. dibilang nggak bisa dikendalikan, bisa kok. Kita bisa mengendalikan. Makanya hidup tuh tinggal pilihan. Ya, Ikut roh atau ikut daging. Kalau ikut roh selamat. Nggak akan terpengaruh dengan bergejolaknya daging. Karena hormon itu ada di dalam daging kita, di dalam tubuh duniawi kita. yes. Jadi kalau kita kepengen tidak terombang-ambing, ya hiduplah ikut roh. Oh. Karena kalau jadi orang Kristen hanya ngikuti daging terus, ya tergantung mood nih. Moodnya Ya, baik, hatinya baik. Nah, benar. kita baik. Kalau hatinya lagi nggak baik, jadi nggak baik. Seperti itu. Kalau hatinya lagi nggak baik, terus kita ngerasa bakalan ini kalau terus-terusin begini ya, nyanyi aja deh nyanyi. Ah, udah. Iya kan Ya. ya, udah nyanyi aja nyanyi gitu. Nyanyi ya yang ringan yang bikin kita atau nyanyi Yesus sukacitaku gitu udah. Nanti Nih Rob, dibangun. tiketin Nun. Nih Rob, nyanyinya gini. Tuhan Yesus baik. Gitu. Peluang ngeluapin emosinya nyanyi Keluar. aja deh udah nyanyi doang. Makanya, ya, saya sangat baik. Gitu lah. Langsung gitu. Nyanyi aja nyanyi karena itu tadi bangun jiwa kita, terus suasana hatinya kita akan baik gitu loh kalau udah seperti itu. Andalan saya sih Aku sudah gitu. punya Tuhan yang besar. Itu kan sementara kalau yang lembut gitu bisa nggak nolong, tapi yang itu dikatakan aja yang langsung. Atau nyanyi ini iso ora iso kudu iso gitu. Udah. Ya, Tipsnya kalau dari Ningrum di tengah situasi hormon yang begitu, satu olahraga, dua sambil olahraga sambil jalan sambil lari sambil treadmill nyanyi kenceng-kenceng, udah gitu ya. Balik suasana hati baik deh, pasti. Terus ya gitu ya. Itu memang menjadi ya perempuan. Kita konsulnya banyak perempuan hari ini, banyak nggak wanita. apa-apa. Apa? Shalom Ningrum, shalom Bu Elis, shalom. Kalau Mau tanya, pengobatan herbal menggunakan media asap atau merokok, apakah bertentangan dengan iman Kristen? Karena ingat firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Terima kasih. iya, cuman kalau saya sih lebih satu tubuh kita dia bait Allah. Jadi kalau kita memasukkan segala sesuatu, misalnya ya kita ini minum obat-obatan, misalnya kita minum gula terus, itu aja Ya, kita merusak tubuh kita sendiri, ya kan? ya. Apalagi kalau saya dalam asap ini saya Mm-mm. pakai logika gitu loh. Ya, Masa sih asap rokok aja kalau betul. terhirup masuk paru-paru aja bisa mengganggu pernafasan kita. Kita disuruh menghirup oksigen, kita disuruh menghidup udara yang segar. Kok kita ngisep Rokok. menghirup asap rokok? Kita kena asap sampah aja kita udah mau nafas saja keplepekan. Ya, Istilahnya begitu, betul. ya. Kalau Ya. saya nih, saya juga ditawari itu. Saya ditawari, tapi saya jadi orang saya cuman gini, Tuhan itu bisa sembuhin saya. Saya sudah nggak kepancing dengan kesembuhan dan mujizatnya karena saya Oh, ya. bilang kalau Tuhan mau, Ya. sekarang pun Tuhan bisa buka mataku lagi, Ya. celikan mataku. Ya kan? Tapi kalau enggak ya udahlah aku nggak cari yang lain lah. Itu ya, kalau Ningrum tambahin satu alasan lagi.
nggak ada gitu yang obat lebih enak daripada ngisep asap. Iya, Ya ya Bu ya, nggak ada gitu obat iya, yang lebih yang lebih ini daripada menghisap asap gitu kan. iya, iya, Kalau saya seperti itu sih. Tuh. iya. Orang kita aja ya, perokok aktif sama perokok pasif. Itu perokok pasif itu yang nggak ngerokok, tapi orang di sekeliling kita ngerokok semua. Itu tuh asapnya aja berpengaruh kok Ya, untuk betul. kesehatan tubuh kita kok. Apalagi ini kita sengaja nih ditiup-tiupin di mata kita, di wajah kita. Wih, ya Ya, kalau saya sih sorry, nggak bicara boleh atau enggak. Tapi kalau saya sih saya ya enggak sih. ya kalau enggak lah gitu ya. Dan kelihat ada beberapa pengalaman gitu ya. Saya cerita dari saudara gitu beberapa yang sebetulnya mereka ini perokok pasif tapi justru terkena akibatnya dari asap rokok sampai terus kemudian terkena kanker paru gitu ya. Ya, Dan cerita itu sudah lebih dari 2 orang yang saya kenal yang mengalami itu sampai akhirnya tidak tertolong. Jadi buat saya ya sudahlah kalau asap itu hindarin aja. iya. Mereka nih Pilihan sih, pilihan di tangan kita. Kalau kita dalam hal seperti ini, ya, oke. Ini karena alasannya itu propagandanya banyak yang sembuh, medianya itu rempah, penemunya katanya sih rohaniawan gitu. Tapi ya banyak kerohaniawan. Kita ini keturunan ilahi loh, bukan keturunan rohaniawan loh. Oh, Yesus itu jadikan kita keturunan ilahi loh. Benar ya? Melahirkan bener generasi ilahi loh, bukan ya. generasi rohani loh. Coba Maliaki 2. Maliaki 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi Keturunan jagalah ilahi. ilahi. Jadi Jadi jagalah jagalah, dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. lihat. Nih ya, keturunan ilahi ya yang dimaksudkan ya. Sekarang kita lihat 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Perhatikan. Kuasa ilahinya menganugerahkan. pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus, Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dalam dari kodrat ilahi ya. dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, Tuhan Yesus itu ingin Anda dan saya jadi ilahi, generasi keturunan ilahi, mengambil kodrat ilahi. Nangkep ya? Nangkap. Bukan rohani. Kalau Ya, rohani lama-lama jadi rohana. Rohani itu orang Parisi, ya. Saduki, ahli Taurat. Itu orang rohani. Mm, Yang rohani belum bisa melakukan yang ilahi. Tapi yang ilahi bisa melakukan apapun yang dikerjakan oleh manusia rohani sekalipun. Ilahi. ya. Kalau rohani itu nanti jadi rohanah. Hanya banyak orang yang berkedokkan kerohanian. Ya. Kemarin saya baru dengar satu cerita. Ya,
ada satu anak yang hamil di luar nikah. Tapi karena orang tuanya itu seorang rohaniwan yang aktif di dalam ibadah, kegiatan ibadah yang terkenal baik, tapi anaknya satu kali terkena pergaulan yang dia sendiri nggak tahu. Sebetulnya anak ini juga baik, tapi hanya nggak tahu mampir di kos temennya, tiba-tiba nggak tahu kejadiannya gimana, nggak tahu dibius, nggak tahu di apa, akhirnya terjadi hubungan dan akhirnya dia hamil. Dan ketika hamil dia dinikahin dengan seorang rohaniwan yang umurnya udah 60 lebih. Sedangkan anak ini umurnya masih 19 tahun, 18 tahun, 19 karena dia baru kuliah. Dan kerohaniwan ini sudah punya anak cucu. Tapi dia yang mau nikahin dengan alasan supaya anak dalam kandungan si anak cewek ini punya bapak dan dianggap tidak punya anak di luar nikah, gitu aja. Hanya untuk menutupi jadi kedok. Dan anak ini bercerita, ya ampun itu rohaniwan, mau rohaniwan kayak apa? Ya kalau memperlakukan anak ini untuk melayani seks itu, dia sangat jijik. Dia bilang gini, oh kerohanian yang dipakai sebagai kedok kebejatan moral seseorang. Itu ngeri loh. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang yang bisa ngonsel dia bisa mengarahkan dan sebagainya. Akhirnya dia bisa lari dan lepas dari rohaniwan ini. Dia dilepaskan dan dibebaskan, tidak selalu ditakuti dan dicengkram sendiri. Aku alih. Ya. Ini Rom. Iya, Bu. Halo, Bu. Kamu ya, ya. Ibu Jadi putus-putus. jangan putus-putus. Udah, sekarang udah. Dengar kan tadi? Jadi Dengar. maksudnya Yesus mau yang kita jadi generasi ilahi. Ya. Manusia ilahi bukan yang rohani. Ya. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya nih Rum? Ya itu tadi, Pak, ini pengobatan herbal menurut Ibu seperti Ya, apa? ya, ya. Ya kalau memang Ya tidak udah. sesuai dengan firman Tuhan ya sudah abaikan saja gitu ya, Bu ya. Iyalah. Iyalah. Maksudnya pokoknya nggak usah terkecoh dengan kata rohani lah, Ya. gitulah. Oh. Nggak usah terkecoh dengan Ya. kata-kata rohaniawan lah atau apalah gitu ya. Masalah Iyalah banyak pelakunya. ya. Nggak usah terkecoh siapa pelakunya yang lakukan apa. Yang penting sesuai dengan firman apa Ya. enggak. Yes, betul. Yang penting sesuai dengan firman apa enggak? Kalau udah enggak, kalau firman di situ dikatakan tubuh bait Allah kita ngotorin ya. Sebetulnya ngotorin bait Allah bukan hanya dengan rokok, bukan hanya dengan asap begitu. Kita makan yang enggak benar juga kita ngotorin bait Allah. Ningrum Iyalah minum. ngomong kayak gini kan buat saya juga nih. Iya. Yang masih suka makan sembarangan gitu ya. Iya. Nah, itu juga harus di ini. Oke. Em, ininya seperti itu ya, yang tadi bertanya, semoga sudah jelas jawabannya, gitu kan? Kalau tadi kan ngomong tentang bait Allah, tubuh ini adalah bait Allah, artinya kita juga harus jaga semuanya. Semuanya. Ya, mau maksudnya itu bukan hanya dari asap rokok dan lain sebagainya, tapi juga makanan, asupan, minuman. Sekarang itu lebih banyak orang yang sakitnya itu kolesterol lah gitu ya, atau asam urat lah. Itu Betul. juga harus, atau diabetes, ah itu asupan makanannya yang harus dibenerin. Tuh, pola hidupnya harus dibikin baik. Gitu ya, semoga jelas. Tapi kadang-kadang kan kita
kebiasaannya soalnya gitu ya, habis pulang dari gereja makan gitu. Terus makannya makan Lo makannya ya ndak salah Toning salah. Room. Yang dimakan yang salah. Iya, menunya. Iya. Cuman juga gini, em, cukup cukup ya. Ngerti batasan cukup. Dalam artian kadang-kadang kan kita berlebihan. Ya kan, paham kan? Berlebihan gitu, memuaskan lidah gitu. Tapi kita lupa untuk mengatakan cukup gitu. Kita merasa cukup secukupnya gitu. Ya Bu ya. Iya. Doa Bapa kami kan berkatilah kami makanan kami secukupnya. Nah, Gak banyak loh. betul. Cuman kita kadang-kadang lupa bagian itu gitu ya. Wah, mentang-mentang ini makan banyak gitu. Lupa dengan kata cukup. Ya, belajar tentang itu. Jujur saya juga masih belajar tentang itu. Kadang-kadang masih suka lapar mata, kalap gitu ya. Nah, padahal kita sedang tidak melihara tubuh. Muncul. Mhm. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Gak ada pertanyaan. Padahal kita dari tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaan. Iya Terakhir. loh. Terima kasih ya yang oh ya si Niro sampai lupa menyapa yang biasanya ikutan gabung bersama dengan kita. Ada Bu Lili Andi, terus Bu Mario Kitasari, terus Pak Yanuar Adesoma, selamat beraktivitas, Pak Unang dan Ibu gitu ya. Pak Lastio, Pak Pandan Budi juga selamat beraktivitas. Yang biasanya suka barengan kita untuk ngobrol di Kudus. Yang dengerin kita lewat web, thank you, thank you. Yang di luar kota, bahkan di luar negeri, lagi dengerin Good News sambil ini. Kalau di luar negeri, kalau di Amerika gitu malam bukan sih? Berarti tengah malam ya? Sambil dengerin kita, wih keren banget. Iya. Ya ya sambil dengerin kita. Seneng loh kalau kita tuh apa yang kita bahas itu jadi berkat dan itu. Oke. Tadi kan kita hot topicsnya kita tuh hari ini adalah tentang amarah, marah. Kita sudah pernah bahas waktu itu ya. Marah boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah marah-marah, gitu ya. Atau amarah. Ya, bisa dibedain? Bisa. Gitu ya. Kalau marah itu ya sudah marah karena situasi, karena kondisinya cuma satu titik itu. Tapi kalau amarah atau marah-marah itu bisa meledak, bisa melebar kemana-mana. Nah, yang ini yang menjadi pertanyaan paling sering, Bu. Kalau ada orang yang em, lagi marah-marah, lagi penuh dengan amarah, kita harus bereaksi seperti apa? Ya, tinggal yang mau yang mana. Kalau sampai berkelahi gitu. Itu yang kemarin bilang, kalau lagi ada orang marah-marah, kalau Jangan, kita ikut campur dalam pertengkaran orang, wah itu kita sendiri yang bisa kena. hmm, Tanya aja deh, kita bergantung dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan yang mengajarkan segala sesuatu buat kita. Kalau Roh Kudus bilang, coba diingatin, ya diingetin. Tapi kalau enggak, diam. ya kalau Diam. sampai pukul-pukulan, dilerai. Melerai itu pun bisa kita yang kena tonjok kan. Ya, betul. Ya. Ya kalau memang pada waktu itu suruh diam ya udah diam aja diliatin gitu ya. Iya, Jangan jangan terpancing, jangan ikut campur. Ada beberapa orang yang kalau misalnya lagi lihat orang marah-marah gitu terpancing ikut emosi marah ada gitu ya. Ada yang kemudian dia udah udah bukan terbiasa, udah bisa meregulasi atau biasa bisa mengatur, kemudian dia ngeliatin kayak gitu ya udah biasa aja gitu ya. Dulu saya kalau ngeliatin orang marah-marah itu yang ada di pikiran saya ikutan panas hati gitu, ikut marah. Jadi kayak nyetrum gitu loh. iya.
Tapi ternyata itu memang bisa terjadi seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, ya udah gitu ya, bisa regulasi itu, bisa menyadari itu dan udah bisa, oh ya udah gitu kan. Oke, jadi itu ya yang kita bahas hari ini tentang amarah, marah-marah gitu ya. Wong Jawa bilangnya ngamuk. Ngamuk. Kan kalau orang Jawa bilang itu dibedain gitu ya. Kalau marah itu bisa nesu. Nesu ya Bu ya, marah itu nesu. Iya, Marah itu nesu. Tapi kalau amarah atau marah-marah itu bisa jadi katanya ganti langsung jadi ngamuk. 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 Kalau lebih mantap lagi nguamuk. Nah, kalau sudah dalam kategori ngamuk itu, kita jangan ikut campur dah udah. Itu firman Tuhan yang kemarin kita bahas, kalau kita ikut campur kita yang kena. Hmm. Iya, Kalau sudah kategorinya ke ngamuk. ngamuk. Tapi dia ngomong, Wong kok senengannya ngamuan gitu. Berarti dia udah amarahnya udah kemana-mana ya, Bu. Kalau sudah ditambahin ngamuk, pakai an itu ngamuk. Ngamuan itu nesunan. Ya Hmm. toh? Mm-mm. Iya, Ya, Wong itu artinya dia udah berkali-kali gitu lah ya, berkali-kali. Beberapa kali, berkali-kali. Ngamuk, ngomong iya, marah lagi gitu. iya. Menerangkan bahasa Jawa itu butuh banyak bahasa kata dalam bahasa Indonesia ya. Tapi Iya, kalau yang ngerti dan paham bahasa Jawa itu kita akan langsung paham. Oh iya, maksudnya seperti ini. Lebih gampang. iya, Tapi kalau nerangin betul. bahasa Jawa susah. Iya, Ngamuk, ngamuan, marah-marah. Ya, iya. pokoknya yang mendinginkan hati adalah firman Tuhan. Kan firman Tuhan seperti air sejuk. Ya kan? Iya. Jadi panas hati, amarah itu ya dinginkannya ya firman Good Tuhan. news, ya toh? Ya, Kabar baik itu seperti air sejuk. Makanya dengerin good news. seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik sampai hafal. Iya, Oh, oke. Tanya nih. Shalom Bu Elis, tanya. eh yang belum. Bagaimana awal mulai bisa bergaul dekat dengan Roh Kudus dan selalu mengaktifkannya untuk berkomunikasi? Ya libatkan dia tiap hari. Sadari dia itu kan seperti dia itu kan pribadi. Hmm. Jadi seperti pribadi yang selalu menyertai kita, yang kita ngajak dia ngobrol, ngajak dia bercanda, ngajak dia libatkan aja dia. Hmm. Kayak Hmm. kita ngobrol sama temen gitu loh. Sama Hmm. temen atau sama keluarga atau sama suami. Itu libatkan aja. Ya. Di Dan itu dalam seluruh keputusan kita libatin dia aja. Itu memulainya hanya perkara kecil loh. hmm. Pokoknya sadar gini, Roh Kudus itu apa namanya pribadi. Hmm. Ya. Ya udah, kalau yang bilang pribadi itu dia punya pikiran, dia punya perasaan, punya emosi. Jadi awalnya tetap itu tadi ya, kecil gitu ya, perlahan-lahan. Hari ini pakai baju apa gitu. Nah, terus misalnya mimpi, tanya Roh Kudus, aku tadi kok mimpi ini ya, maksudnya apa ya Tuhan? Terus ya mau pergi apa enggak? Tanya aja sama Tuhan. Roh Kudus, gimana nih? Nih aku ada tawaran pelayanan ini. Hmm. Gimana ini? Aku terima apa enggak? Ya. Em, jangan dibayangkan atau mungkin dianggap jawabannya akan langsung audible gitu ya. Betul. Kesalahan seseorang seringkali seperti itu ya Bu. Lah nggak dijawab-jawab kok, masa aku suruh tanya terus gitu. Iya. Makanya bilang gini, dengan bertobat dan tinggal diam, dengan bertobat dan diam,
kamu akan diselamatkan. Ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, nggak mau, enggan itu kan nggak mau. Ya. Ya. Betul. Banyak orang bertobat katanya, tapi nggak mau diem. Nggak mau Tidak dengar mau dengan. diam dalam pertobatannya. Ya. Ya itu tadi orang masih pengen aja gitu ya, mengusahakan gitu, usahakan sendiri lah dan lain sebagainya. Yap. Oke, Iya, tanya lagi Bu. Pagi Bu Elis, ya pagi Ningrum. Mau pasti. tanya, apabila Roh Kudus diam saja, reaksi kita gimana? Tetap saja libatkan dan bicara dengan Roh Kudus atau seperti apa? Ya iya dong. Ya, Iya, dia diam itu berarti bukan apa ya? Ya, kalau dia diam ya enggak usah tanya hal yang itu lagi. Tanya yang lain gitu. ya. Oh, Diam kan dengan pertanyaan yang A. Dengan pertanyaan yang B belum tentu dia diam. ya. Jadi libatin aja seperti kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Aku kalau saya gitu ya, sering kali yang paling ini, aduh kira-kira besok mau masak apa ya gitu. Kadang-kadang terus kemudian jawabannya yang timbul adalah dorongan untuk melakukan sesuatu gitu ya, untuk ngambil sesuatu. Nah, Kemudian terpikirkan sesuatu yang sama sekali nggak pernah terpikirkan, atau tiba-tiba ada saja misalnya anak atau suami bilang, aku besok mau makan ini dong gitu ya. Itu hal yang sederhana tapi saya berpikir itu memang memang caranya Tuhan seperti itu gitu kan. iya, Dan kalau kadang-kadang tuh ya Mm-mm. anak saya kalau ada yang tanya, saya kadang-kadang nggak jawab kenapa. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kamu udah tahu. Kenapa kamu selalu tanya? Gitu. Ya, ya, Ngajari kita ini punya ini apa ya? Ayo kalau sudah tahu jawabannya, nggak usah nanya ya, lagi gitu. Tapi itu pun nggak bisa disamakan dengan saya loh ya. Saya ini kan kita ini kan manusia, tapi Roh Kudus itu kan Allah, yes, bijaksana. ya, sangat. Dia sabar kok, dia pasti sabar. Melatih kita dengan sabar, dengan ketekunan dan penuh kasih. Bahkan di saat kadang kita abai dengan arahannya gitu ya. Kita seringkali abai arahannya dan kita baru sadar setelah itu. Duh, tadi kan sudah diarahkan untuk ngambil ini, kenapa nggak ngambil itu ya? Sampai di sini keliru kan gitu ya misalnya gitu ya. Sampai sampai bahkan sampai pada titik itu pun besoknya masih terus aja dijawab lagi, diarahin lagi, dituntun lagi. Jadi buat kita yang ngeyel-ngeyel, buat saya yang ngeyel-ngeyel gitu pasti tetap sabar dituntun tuh, duh luar biasa. Yes, ini 10:27, semoga jelas ya. Kalau misalnya Roh Kudus diam saja, reaksi kita gimana? Ya tetap aja lanjut aja, jalan lagi, ngomong lagi, ajak ngobrol lagi, ajak cerita lagi, tetap saja libatkan dan bicara dengan Roh Kudus. Iya, Kita jangan lakukan. di jalan terus, jangan maksudnya tetap maksudnya jalan terus yang dimaksudkan Nirum ya jalan terus tuh ayo diajak ngomong lagi. Ya, Kalau betul. mungkin ada dosa yang kita pernah lakukan sehingga dia diem, ya minta ampun Roh Kudus, ampuni aku ya Tuhan Yesus kalau aku ini eh, salah, kemarin nggak mau dengar perkataan Tuhan. Tapi aku sekarang mau kok Tuhan dengar Ya. tuntunanmu. Itu aja seperti ngomong sama temen atau orang tua sendiri. Ya betul. Malam berdoa Roh Kudus ingetin dong dosa atau kesalahan yang mungkin aku buat secara tidak sengaja, mungkin menyakiti orang lain gitu. Nah, itu nanti akan diingeti gitu ya. Saat peristiwa ini loh gitu ya. Dan itu salah satu cara kita juga berkomunikasi. Ingetin kita minta ampun atau kita mengampuni atau tadi gitu ya. Ini loh aku mau mengampuni ini gitu. Hmm, itu sih. Tapi ini dilakukan bukan hanya sesaat, tapi terus menerus. Kuncinya katanya terus menerus. Dilakukan terus, Iya, bukan hanya satu hari selesai, tapi terus menerus dilakukan. Oke, 10:28 Bu, closing yuk.
Oke, Ningrum. Iya, Ibu. Iya, Hmm. saya ingin mengajak teman-teman hari ini tahu bahwa Matius 24 ayat 35. Matius 24, 35. Coba. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu tidak akan berlalu. Pasti akan terjadi. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus dan percayai perkataan Yesus lebih daripada perkataan teman-temanmu dan orang-orang di sekelilingmu. Ya, maksud saya berpihaklah kepada firman lebih daripada kepada apa yang dunia katakan. Percayalah firman itu lebih dari segalanya. Daripada kita mempercayai apa yang dikomentarkan dan pendapat dunia. Amin. Amin. Ngono. Puji Yap, Tuhan ya. Tuhan yap. berkati. Dan berkati. Terima kasih, Ibu. Ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, dan terima kasih buat Anda, Gudus Syawali, yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.